Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Syafi'i di Blitar, Jawa Timur. Mas Syafi'i itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an awal. Jadi pada saat itu Mas Syafi'i diminta oleh keluarganya untuk menjaga neneknya. Nah, neneknya Mas Syafi'i itu tinggal sama Pak Leknya, sama omnya, sama keluarga omnya di situ. Mas Syafi'i rumahnya juga nggak terlalu jauh dari tempat tinggal tersebut, dari tempat tinggal neneknya itu. Karena pada waktu itu omnya mau ada urusan di luar kota yang lumayan cukup lama lah gitu ya. Dan memang berangkat dari pagi, diinformasikan nggak ada rencana mau menginap. Kemungkinan pulang sampai rumah itu sekitar malamnya jam 2 pagi itu baru pulang. Dan ya sudah, Mas Syafi'i pun diminta karena neneknya itu kondisinya lagi sakit. Jadi minta tolong ya, itu jagain nenek sebentar. Pak Lek sama ini keluarga mau ada urusan keluar kota, katanya begitu kan. Akhirnya ya sudah, Mas Syafi'i pun nggak keberatan. Jadi Pak Lek gitu kan. Singkat cerita, si Pak Leknya itu pun berangkat sekitar jam 8 pagi. Mas Syafi'i sendiri itu datang sekitar jam 7 pagi. Yang ngerawatin neneknya, nemenin neneknya yang memang tinggal berbaring doang begitulah. Dan akhirnya sudah. Di hari itu saat Pak Leknya pergi, keluarganya Mas Syafi'i pun, bapak ibunya begitu ya, ini bolak-balik ke situ ya, ngasih makanan dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu support gitu ya. Sementara pokoknya yang tinggal di situ itu cuman Mas Syafi'i doang. Dan memang sebenarnya ada sesuatu yang aneh begini. Di antara semua anggota keluarganya Mas Syafi'i, kerabat-kerabatnya tersebut, baik Pak Leknya yang lain atau bude-budenya begitu ya, mereka tuh nggak ada yang mau berlama-lama di rumah tersebut gitu ya. Ini sesuatu yang kayak seolah-olah itu baru disadari oleh Mas Syafi'i saat kejadian ini. Mereka memang datang gitu ya, tapi paling tahan cuma 10 menit. Habis itu mereka pulang gitu. Dan saat berada di rumah tersebut, mereka itu kayak gelisah, kayak seolah-olah nggak betah gitu kan. Mas Syafi'i juga, ini kenapa sih ya, kok yang lain kayak pada nggak betah di sini, pada buru-buru. Mak, aku pergi dulu ya mak ya. Ya pada bilang begitu, maknya pun iya makasih gitu kata si neneknya tadi, neneknya Mas Syafi'i. Cuman ya itu kok pada buru-buru banget gitu ya. Bahkan orang tuanya Mas Syafi'i pun seperti itu. Ya datang, orang tuanya Mas Syafi'i itu datang beberapa kali hari itu. Cuman ya datangnya itu ndak lama. Mas Syafi'i kan pengen di situ tuh ada yang nemenin dia, setidaknya buat diajak ngobrol atau apa, bantuin dia gitu ya. Ini kok pada pergi semuanya. Aku tuh bener-bener di sini sendirian sama nenek. Ini kenapa ya? Ada apa ya? Tapi pertanyaan itu tuh cuman kayak terlintas begitu aja, nggak terlalu dipikirin juga sama Mas Syafi'i. Akhirnya waktu pun berjalan, sore hari tiba. Saat sore hari tiba, di situ ada mulai yang namanya keanehan. Tepat sekitar jam 5:30 sore, itu menjelang azan maghrib gitu ya, mungkin udah bentar lagi siap-siap. Di rumah tersebut tiba-tiba tercium bau kemenyan yang dibakar itu, dan baunya itu menyengat banget gitu ya, seolah-olah dibakar di rumah tersebut, di dalam rumah. Mas Syafi'i kan, bau kemenyan begini kuat banget, apa ada orang yang rokok gitu ya, ada yang rokok yang aroma-aroma seperti itu. Tapi ya enggak mungkin lah, misal sampai masuk ke dalam rumah begini dan baunya itu semenyengat ini gitu. Ya akhirnya nengokin neneknya ke sana bolak-balik. Pintunya itu memang sengaja dibuka. Neneknya tuh masih melek begitu kan, sambil kipas-kipas begini. Ya dipanggil sama Mas Syafi'i, "Mbah,
Iya, Mbah udah lapar belum? Gitu kan ditanya. Kalau udah lapar, tak ambilin makanan, tak suapin, kata Mas Evi. Ah, si Mbah belum, katanya. Udah nanti aja dulu. Ini bau apa? Kata si Mbahnya. Ini bau kemenyan, Mbah, kata si itu ya. Loh, mosok kemenyan ngene gitu kan. Si Mbah tahu bau kemenyan itu kayak apa. Ini tuh bukan bau kemenyan, ini tuh bau wangi, kata si Mbahnya itu begitu. Bau wangi, Mbah, orang ini bau kemenyan, Mbah, gitu. Enggak, ini tuh bau wangi. Mereka itu berdebat di situ masalah bau yang itu tadi. Bah, ini bau kemenyan, Mbah. Bukan, ini tuh bau wangi, kayak bau apa ya, kayak bau parfum, katanya kayak bau minyak wangi. Nah, bilangnya begitu. Angel gitu kan, kata si Mas Syafi'i. Emang hidung anak muda sama orang tua beda kali ya nyiumnya gitu. Ya wis Mbah, ya wis Mbah. Mas Syafi'i pun akhirnya mengalah gitu kan. Mbah tak pijitin ya Mbah ya. Jadi sengaja. Memang ada pesan dari orang tuanya Mas Syafi'i. Kalau misal maghrib atau apa, si Mbah ditemenin ya, kasihan. Jangan dibiarkan sendiri, kata Mas Syafi'i. Iya. Akhirnya ditemenin lah di situ sambil dipijitin kakinya. Simbah pun cerita waktu dipijitin itu. Di antara semua cucuku, cuman kamu aja yang kesini ya, iya. Loh, Mbah kan tadi kan pada kesini, Mbah. Ya mereka kesininya sebentar. Kalau kamu kan dari kemarin ya, bukan kemarin, Mbah. Dari tadi pagi gitu. Oh iya, dari tadi pagi, tak pikir kemarin. Ya itu cuman kamu aja yang mau kesini, mau nemenin si Mbah, mau mijitin begitu gitu, kata si Mbahnya. Ya Mas Safi di satu sisi seneng gitu. Oh, berarti aku spesial gitu ya. Nah di situ di antara semuanya ya begitu, cuman kamu doang yang mau ngerawatin si Mbah. Iya Mbah. Terus dipijitin begitu. Nah dan akhirnya apa? Itu bulekmu sama Pak Lekmu itu pergi kemana sih? Ditanya Mas Safi'inya. Lah aku ndak ngerti Mbah, mereka pergi kemana. Aneh yo iya, kata si Mbah begitu. Aneh kenapa Mbah? Kalau mereka habis pergi pulang-pulang, itu kok banyak temannya pada ikut, kata si Mbah itu. Hah? Temannya pada ikut Mbah? Siapa Mbah? Emang ada yang ada pada nginep di sini, cuman ya begitu, temennya itu serem-serem. Mas Syafi'i itu mulai, aduh, ini lagi maghrib begini, aku di sini sendirian, cuman sama nenek doang. Mana rumahnya, lampunya juga lampu remang gitu ya. Rumahnya rumah jadul ya, rumah lama. Aduh, ceritanya kok Simbah kok arahnya ke sana gitu. Katanya temennya itu serem-serem. Ya tapi Mas Safi penasaran kan, dia pun nanya, emang serem-seremnya gimana sih Mbah? Ya begitu, teman-temannya itu ya pada pakai topeng, katanya. Dibilangnya itu pakai topeng. Topeng apa Mbah? Ada yang pakai topeng kuda, ada yang pakai topeng kambing, ada yang jadi bebek juga, kata si Mbahnya. Itu sambil neneknya tuh ketawa gitu ya. Tapi Mas Syafi'i, buat Mas Syafi'i itu bukan sesuatu yang lucu. Mas Syafi'i cuma ikuti nyengir, tapi dalam hatinya, masa iya gitu ya? Kok bisa seperti itu? Terus berapa lama Mbah teman-temannya menginap di sini? Ya ndak lama sih, cuman ya begitu. Kalau si Mbah kan ya cuman di sini doang, nggak kemana-mana. Nengok ngelihat, alah jaran kuda maksudnya. Nengok, alah bebek gitu kan. Alah kambing atau apa. Itu seperti itu katanya. Tapi badannya orang Mbah. Badannya ya orang, cuman mereka itu pakai topeng begitu. Si Mbah ndak ngerti kok model-modelan begitu gitu ya. Kenapa? Siapa mereka itu yang itu? Rombongan yang suka muter-muter itu gitu ya. Maksudnya kayak apa ya? Kayak barongan atau apa kali ya. Apa mereka tuh yang seperti itu ya? Iya. Ya aku ndak tahu Mbah gitu. Aku kan ndak pernah lihat. Nah udah kan akhirnya dipijitin cerita seperti itu, dan hal itu tuh lumayan cukup mengganggu neneknya. Sampai akhirnya nenek pun cerita lagi, iya Mbah, itu Pak Lekmu sama Bu Lekmu kalau malam katanya begitu, itu suka berantem. Itu diceritain begitu. Hah? Suka berantem Mbah? Iya,
suka teriak-teriak itu di dalam kamar, kata Simbahnya itu begitu. Simbah aja sampai ndak bisa tidur, katanya begitu. Hah? Oh ya, Mas Syafi'i kan nggak ngerti itu urusan orang rumah tangga gitu ya. Kok Simbah sampai cerita begitu ya, sudah ndak apa-apa lah, ini gosip nih pikirnya Mas Syafi'i kan. Oh tiap malam itu kayak gitu, jambak-jambakan gitu, jambak-jambak rambut gitu kan. Emang Simbah ngeliat, ya nggak ngeliat, Simbah cuma ngebayangin aja. Itu kenapa sih dua orang itu tiap malam berantem terus, paginya baikan lagi, malamnya berantem terus, paginya baikan lagi, kata Simbahnya. Nggak ngerti Simbah juga kok seperti itu. Jadi ada dua cerita yang menurut Mas Syafi'i, udah ada dua cerita yang menurutnya itu aneh. Pertama, Pak Lek sama Bu Leknya itu kalau pulang bawa teman-temannya yang aneh-aneh. Yang kedua ini, kata Simbah, mereka suka berantem kalau malam, teriak-teriak. Di fantasi atau imajinasi neneknya itu, mereka tuh lagi jambak-jambakan gitu. Oh berarti berantemnya tuh berantem parah gitu ya. Kok seperti itu ya? Tapi ya wis lah, aku ndak ngerti, kata si ini. Tapi sebenarnya dalam pikirannya Mas Syafi'i, dia itu udah udah sempet terbesit. Jangan-jangan Pak Lek sama Bu Lek itu lagi nggak beres gitu. Tapi enggak lah, masa iya? Mikirnya itu apa Mas Syafi'i? Jangan-jangan mereka itu melakukan sesuatu yang menyimpang, melakukan pesugihan atau apalah semacam itu ya. Tapi kalau melakukan pesugihan, orang Pak Lek sama Bu Lekku juga ndak kaya-kaya banget gitu ya. Orang pesugihan ya harus kaya. Ini kok nggak kaya-kaya banget, rumahnya juga rumah seperti ini aja, nggak pernah dibangun-bangun. Kok bisa seperti itu ya? Lah aku nggak ngerti lah, ini belum nyambung, pikirnya Mas Syafi'i. Akhirnya sudah, maghrib pun tiba dan waktu itu Mas Syafi'i pun ke belakang sana ngambil wudhu. Mbah, aku sholat dulu ya Mbah ya. Iya, katanya. Simbah mau sholat enggak, katanya. Simbah nggak iso mocone, katanya. Simbah itu ndak bisa bacanya. Ya ndak apa-apa Mbah, begini-begini aja Mbah, katanya. Sudah kamu duluan sana, kata Simbahnya begitu. Akhirnya sudah wudhu, sholatlah di sana, di ruang tengah lebih tepatnya. Mas Syafi'i itu takut mulai. Aku di situ nggak ada tempat buat sholat gitu ya, nggak disediakan secara khusus. Jadi ya sudah, aku daripada sholat di mana gitu ya, aku sholat di ruang tengah yang sekiranya aku masih bisa ngelihat nenek gitu. Akhirnya sudah, Mas Syafi'i itu pun sholat. Nah posisi kamar neneknya itu, kalau dari Mas Syafi'i sholat tersebut, sholat kan menghadap ke kiblat, ke arah barat. Nah posisinya itu di depan, sebelah kanan ini pintu. Nenek itu tiduran di situ, kelihatan lah kalau misal lagi sholat. Sholat maghrib lah Mas Syafi'i. Setelah selesai, di dalam proses sholat tersebut, ya Mas Syafi'i kan posisi mata itu ngelihat ke arah bawah, fokus gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan sekitarnya juga masih ketangkep. Di sana Mas Syafi'i itu melihat pergerakan di kamar neneknya. Neneknya itu bangun dari kasur. Seolah-olah begitu ya, Mas Syafi'i, loh Simbah mau kemana? Simbah itu masih bisa jalan, tapi jalannya itu udah begini, udah pegang-pegangan seperti itu. Nah ini neneknya itu dalam sudut matanya Mas Syafi'i, sampai dia tuh sholatnya tuh dilama-lamain gitu. Aku mau ngeliat itu si nenek kenapa ya? Dia bangun, dia duduk, terus apa? Kayak posisi jongkok masih di atas kasur, kemudian neneknya itu berdiri, ranjang dulu yang pakai besi, yang masih dipakein kelambu, kan itu ada tiang-tiangnya ya. Ada yang berdiri, ada yang kotakan-kotakannya. Nah, si nenek itu seolah-olah tangannya tuh diangkat begini, terus seolah-olah naik bergelantungan di tiang tersebut. Kakinya naik ke atas, tangannya pegangan, rambutnya itu bergelantungan ke bawah. Ya rambut neneknya nggak terlalu panjang karena udah rontok, udah tipis gitu. Si Mas Syafi'i lagi sholat, kok nenek begitu, lagi ngapain gitu ya. Sampai akhirnya apa? Dia pun ngelirik ke arah neneknya, dan memang kondisinya tuh kayak gitu. Ya, Mas Syafi'inya sendiri kaget.
kok begitu ya? Kok begitu ya? Oh apa, sholatnya dipercepat, gedebak-gedebuk gitu ya. Singkat cerita selesai. Begitu selesai ngelihat ke sana, neneknya tuh lagi adem ayem, lagi tiduran di sana. Itu udah ngos-ngosan begitu kan, akhirnya masuk lagi ke dalam kamar pun pelan-pelan, Mbah. Iyo, udah selesai sholatnya. Udah Mbah, tapi Mas Safi kondisinya itu takut. Tapi ya dia tetap mendekat ke sana. Mbah, si Mbah tadi gelantungan di situ ya Mbah. Gelantungan apa kata si Mbahnya? Itu gelantungan di besi itu Mbah gitu kan. Gelantungan gimana kata si Mbahnya? Ya udah Mbah, Mas Safi juga nggak mungkin kalau neneknya begitu. Makanya dia, sudahlah, mungkin aku salah lihat ya Mbah ya. Kamu ngomong apa sih? Itu ditanya lagi. Oh, ndak Mbah, ndak jadi. Mbah, balik sama bule pulangnya kapan ya Mbah ya? Nanti jam 2 kata si neneknya. Kok nenek tahu ya jam 2 ya? Kok si Mbah tahu sih Mbah jam 2 Mbah? Ya kan udah bilang si itu, mereka berdua itu udah bilang katanya nanti jam 2 malam baru pulang. Oh ya sudah, akhirnya apa? Kamu mau tidur di mana? Katanya. Mbah, aku tidur di sini aja deh Mbah gitu. Oh ya udah tidur di sini. Kamu mau sama si Mbah? Nggak mau Mbah. Baunya pesing katanya begitu. Si Mbahnya ketawa. Ya namanya orang tua yang kadang rembes katanya begitu. Ya sudah kamu ini sini tidur di bawah. Ya sudah akhirnya apa sih Mas Safi pun menyiapkan ya cuman pakai tikar doang. Sana pakai kasur. Enggak lah Mbah pakai ini aja kata si itu kan. Akhirnya sudah Mas Safi pun cuman nyiapin tikarnya doang, tapi kan ini masih sore ya, baru selepas maghrib nyiapin makanan buat neneknya. Akhirnya makan di situ bareng lah, Mas Safi makan, neneknya juga makan. Nah selepas maghrib ini kerabat-kerabat yang lain, termasuk orang tuanya si Mas Safi pada datang ke sana. Rame di situ, disitulah Mas Safi itu nanya sama bapak sama ibu, Pak, Bu, kok bapak sama ibu nggak berani lama-lama di sini sih, nanyanya langsung begitu. Maksudnya gimana, Bapak sama Ibu kalau main ke sini kok cuman sebentar katanya gitu kan. Oh, enggak lah orang lama gitu kan. Ya mau ngapain lama-lama di sini? Ya, Pak, Bu. Ya kan kasihan nenek sendirian kok 10 menit, 5 menit baru datang udah mau pulang gitu. Dari situ kan akhirnya apa sih Bapak sama Ibunya tuh sama-sama terdiam dan sebenarnya tapi kamu ndak apa-apa kan dari tadi di sini? Ya ndak apa-apa Pak, Bu, emang kenapa? Nah itu kan si nenek itu lagi sama yang lain gitu ya, sama cucu-cucunya yang lain di situ lagi pada mijitin, lagi pada nengokin gitu ya. Seolah-olah kayak barusan sakit, padahal neneknya itu emang kondisinya kayak gitu tuh udah lama. Mas Safi pun ada waktu keluar ke depan lah, ngobrol sama bapak sama ibunya di situ. Bapak sama ibunya itu cerita, bapak sama ibu itu pernah ngelihat katanya begitu. Ngelihat apa? Nggak tahu. Banyak orang di rumah ini. Banyak orang gimana maksudnya? Iya banyak orang, cuman orangnya tuh aneh-aneh. Jadi apa yang dilihat oleh Mas Safi, bapak sama ibunya itu tuh sama dengan apa yang diceritakan nenek. Jadi mereka tuh melihat sosok-sosok yang itu tadi, yang kata neneknya tuh pakai topeng. Ada yang pakai kuda, ada yang kambing, binatang-binatang seperti itulah. Itu kayak gitu. Bapak pernah lihat, Pak? Iya, Bapak pernah lihat. Ibu sih, Bu? Iya, Ibu sama juga pernah lihat, lagi berada di kamar nenek situ. Tiba-tiba ada yang lewat. Kok pakai seperti itu siapa gitu kan? Tak cariin, udah ada gitu. Ceritanya sama dengan apa yang diceritakan sama nenek. Nenek juga katanya, gini Bu, itu kan Pak Le sama Bule kan lagi pergi. Kata nenek itu nanti biasanya pulangnya, pokoknya setiap pergi lama, itu mereka akan melihat. Nah sebelumnya, kepergian sebelumnya itu, neneknya itu kondisinya masih sehat. Jadi nggak perlu bantuan Mas Syafi'i buat nemenin. Ini karena kondisinya lagi sakit, mungkin terpaksa juga kali ya, ndak enak dengan yang lainnya, akhirnya nyuruh orang si Mas Syafi'i tadi untuk jagain neneknya. Nah sebelumnya itu kan neneknya itu sendirian.
Itu tuh cerita begitu Bu, kalau malam mereka pulang itu ada gandengannya, ada yang ngikutin, temannya itu banyak, cuman temannya ya begitu, mukanya tuh seperti itu, binatang semua, kata si itu. Pak, kayaknya bener deh Pak. Bener apa gitu kan? Bapak nanya, si Mas Syafi'i nanya, bener apa Bu? Ya itu, soalnya banyak yang bilang ada desas-desus kalau Pak Le sama Bu Lekmu itu nyimpang, katanya begitu. Hah? Pesugihan ya Bu ya? Iya, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kan orang pesugihan biasanya kaya itu. Biasanya rumahnya bagus, sering beli tanah, sering apa gitulah. Ini kok Pak Le sama Bu Le ya dari dulu begitu-begitu aja. Iya, itu dia. Ibu juga sama berpikiran kayak gitu. Kalau memang pesugihan, tapi ya enggak punya apa-apa. Cuman seperti itu. Kadang juga ngutang sama ibu, kata si itu kan. Oh, jadi begitu. Tapi kayaknya bukan lah Bu lah. Mungkin mereka datang kemana, ke tempat angker kali Bu, terus pulangnya diikutin seperti itu. Tapi mereka nggak pesugihan. Ya bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Rombongan yang itu udah mau pulang. Lagi-lagi sebentar, ndak lama. Bapak sama ibunya pun gantian nengokin nenek. Dan ya cuman ngobrol-ngobrol, nggak terlalu banyak. Bapak sama ibu pun permisi. Tapi kamu ndak pernah ngalamin apa-apa ya? Iya. Aku ndak pernah ngalamin apa-apa Bu, padahal tadinya tuh mau cerita. Nenek itu pas aku lagi sholat kok ngeliat nenek tuh gelayutan gitu ya, tapi enggak lah. Janganlah, ndak usah tak ceritain lah, nanti aku malah disuruh pulang, nanti nggak enak sama nenek gitu kan sendirian. Akhirnya sudah. Malam itu bapak sama ibunya Mas Syafi'i pun pulang, pamitan sama ibunya. Bu, aku pulang dulu ya Bu ya. Iya, ndak apa-apa. Ini ada temannya, ada Syafi'i, jadi enggak apa-apa gitu. Pulang aja sana. Akhirnya sudah pulanglah mereka. Dan Mas Syafi'i pun ini udah mulai malam ya, sekitar jam 10-an lah, singkat cerita aja. Mas Syafi'i pun siap-siap. Syafi'i, kamu tidurnya jangan malam-malam, kata si Mbah. Udah sini, tiduran sini. Tak dongengin, kata si neneknya begitu, tak dongengin. Iya Mbah, iya Mbah. Akhirnya didongengin sama si Mbahnya, dongengnya itu ndak karuan gitu ya. Ndak tahu si Mbah cerita apa. Mas Syafi'i itu mungkin capek juga ngurusin neneknya tadi, termasuk bersih-bersihinnya itu ya, itu nggak usah disebutin lah. Itu semua dilakukan oleh Mas Syafi'i. Akhirnya apa? Dia pun tertidur saking ngantuknya itu tadi. Tidur pules banget, tahu-tahu udah sekitar jam 2 pagi. Neneknya tuh ngebangunin, Syafi'i, Syafi'i, iya Mbah, kenapa Mbah, ada apa Mbah? Itu Pak Le sama Bu Lekmu udah pulang katanya. Terus, oh iya Mbah ya, udah ndak usah dibuka kuncinya, mereka bawa kunci, udah kamu di sini aja. Mas Syafi'i itu nggak mendengar apapun gitu ya. Mbah mana Mbah, udah pulang Mbah. Udah bentar lagi sampai sini. Si Mbahnya itu seolah-olah tahu, dan akhirnya apa? Terdengar suara cekrek-cekrek buka pintu. Dan itu geremang-geremang, itu suara suami istri tersebut. Mas Syafi'i pun pura-pura tidur gitu kan, pura-pura merem tidur di kamar. Lah masa iya aku jam 2 jam segini pulang, lah pulangnya tanggung besok pagi aja pikirnya. Aku pura-pura tidur aja. Nah lagi pura-pura tidur, ini Pak Le sama Bu Leknya itu ke situ nengokin di kamar. Begitu kan. Pak pada tidur Pak, ya udah biarin aja gitu kan, pikir suaminya gitu kan, udah biarin aja. Akhirnya sudah, mereka pun berlalu begitu aja. Dan setelah itu Mas Syafi'i melihat ada yang nongol begini di pintu, cuman itu bukan kepala orang, kepala kuda beneran. Si neneknya tuh gegrek di situ ya. Mas Syafi'inya tuh merem begini, masih kok si Mbah ketawa begitu kan, yo kan, oh no kan. Kamu lihat kan, si Mbahnya malah begitu. Iya Mbah, aku lihat, serem Mbah. Itu baru satu, banyak loh katanya. Akhirnya Mas Syafi'i pun balik badan begini, udah takut mencoba untuk tidur, tapi dia tuh nggak bisa tidur. Dan malam itu memang samar-samar terdengar ada suara kayak orang ngobrol, dan yang ngobrol itu lebih dari satu. Lumayan cukup banyak lah. Udah kayak gitu mungkin sekitar jam 2:30 setelah Pak Le sama Bu Leknya pulang. Beneran Mas Syafi'i itu ngelihat, tapi suaranya itu ndak sekenceng yang dibayangkan oleh Mas Syafi'i.
mereka berdua itu lagi berantem, dan berantemnya itu parah gitu ya. Si istrinya teriak-teriak, suaminya juga sama-sama membacakan puisi-puisi dengan kata kotor gitu ya. Itu ini kedengeran dari Mas Syafi'i. Dia pun diem aja begitu sampai subuh. Mas Syafi'i itu ndak bisa tidur. Ya pikirnya tadi udah lumayan tidur cukup lah. Akhirnya begitu subuh, pura-pura bangun kan. Bah, iya kata Simba. Simba ndak tidur ya. Simba udah tua begini susah tidur kata Simbanya. Bah, aku pulang dulu, ndak apa-apa Mbah. Ya udah sana pulang dulu. Makasih ya kata Simbanya. Iya Mbah, sama-sama Mbah. Simba, ndak apa-apa kan ditinggal? Udah ndak apa-apa, Simba udah biasa begini. Akhirnya sudah pulanglah Mas Syafi'i pamitan, tapi Pak Le sama bulenya tuh belum buka kamar. Jadi ya udahlah aku pulang duluan aja lah, aku udah nggak betah di sini kan. Akhirnya pulanglah subuh-subuh itu tadi, mampir di musola sholat subuh sebentar dan udah. Setelah dari musola baru pulang ke rumah ke sana. Pulang ke rumah pun akhirnya diceritakan semuanya begini-begini gitu kan. Ya bapak sama ibu bingung, ya tuh mesti gimana gitu ya. Nenek juga nggak keberatan, nenek nggak pernah komplain apapun itu. Dan sudah si Mas Syafi'i akhirnya pulang ke rumah. Keesokan paginya itu paleknya datang ke sana ngasih upah lah, terima kasih, diterima sama Mas Syafi'i. Dan setelah itu yang bikin kesel Mas Syafi'i itu nggak ada kejadian apapun. Jadi nggak ada jawaban apakah palek sama bulenya itu melakukan pesugihan atau apa, itu nggak ada jawaban sama sekali. Tapi yang jelas bapak sama ibu itu takut masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya ya beberapa tahun kemudian nenek itu meninggal dan nggak ada apapun di sana, nggak ada informasi apapun sampai sekarang. Palek sama bulenya itu masih tinggal di rumah itu dengan kebiasaan itu tadi, dan mereka berdua itu memang nggak dikaruniai anak ya. Jadi hidup cuman berdua, kayak gitu, melakukan apapun pun berdua. Sampai sekarang kondisinya itu sama dengan saat Mas Syafi'i jaga di rumah sana. Itu aja satu cerita dari Mas Syafi'i. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Mas Syafi'i juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami. Oh iya, yang udah mampir Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.